Dimana kali ini si Ayumi benar-benar telah nekat ya guys. Yang dimana Ayumi kini telah membawa si Ayukor untuk disembunyikan di sebuah tempat. Di sana Ayumi sengaja menyewa sebuah rumah yang sangat jauh dari lingkungan tempat si Ayukor tinggal. Meskipun di sana si Ayumi sangat membenci si Ayukor karena dimana si Ayukor telah mencari gara-gara kepada Ayumi dengan cara ingin melenyapkan si Ayumi dari muka bumi, terutama supaya Ayumi tidak bisa mengganggu Nico. Padahal ya guys, sebenarnya Ayumi sendiri itu tidak merebut Nico dari si Ayukor, melainkan Nico sendirilah yang memutuskan untuk menjalin hubungan bersama Ayumi karena menurutnya meskipun status Nico masih menjadi suaminya si Ayukor, namun Nico tidak mencintainya. Yang tersisa di dalam hatinya hanyalah rasa benci karena menurut Nico kini si Ayukor benar-benar telah menjadi wanita yang sangat licik. Karena itu si Ayumi pun tidak merasa bahwa dirinya telah merebut Nico dari si Ayukor. Namun di sana karena si Ayukor tidak rela Nico bersama wanita lain, maka dari itu si Ayukor pun tidak segan-segan menyuruh orang untuk menyingkirkan Ayumi dari kehidupan Nico. Di sana Ayumi menemui dokter yang menangani si Ayukor di rumah sakit tersebut dengan mengatakan bahwa dirinya adalah sekretaris dari suaminya Pak Ibu Ayu, yang dimana Ayumi kali ini telah disuruh oleh bosnya itu untuk membawa ataupun mengurus kepulangannya Bu Ayu. Namun di sana dokter pun menyarankan bahwa si Ibu Ayu tuh harus tetap menjalani perawatan. Dan di sana si Ayumi pun menjelaskan kepada Bu Dokter yang menangani si Ayukor bahwa setelah itu Bu Ayu akan tetap melanjutkan perawatan di tempat yang lain. Yang akhirnya Bu Dokter pun mengizinkan si Ayumi untuk membawanya. Singkat cerita, si Ayukor pun telah sampai di tempat di mana tempat itu telah disewa oleh si Ayumi. Dan akhirnya di sana si Ayukor pun masih tetap mendapatkan perawatan ya guys. Karena meskipun begitu si Ayukor telah sangat jahat kepada si Ayumi, namun si Ayumi masih saja tetap belum berani untuk melenyapkan si Ayukor. Yang akhirnya si Ayumi pun berencana hanya untuk menyekapnya di sana. Namun setelah beberapa jam kemudian akhirnya si Ayukor pun tersadar dari masa kritisnya. Dan ketika itu juga si Ayukor sangat kaget karena yang ada di ruangan tersebut hanyalah ada si Ayumi. Ternyata memang lucu juga ya guys. Walaupun si Ayukor adalah orang yang jahat, namun ketika orang lain membalas kejahatannya, di sana si Ayukor pun jadi merasa takut sendiri ya guys. Bahkan si Ayukor pun sampai menangis dan memohon kepada si Ayumi untuk melepaskannya dari sana. Namun karena si Ayumi terlanjur benci dengan tingkah lakunya si Ayukor, yang dimana sebelumnya si Ayukor sempat berencana untuk melenyapkan si Ayumi dari muka bumi ini. Yang akhirnya akibat tingkah laku si Ayukor terhadap Ayumi yang seperti itu, kini membuat Ayumi menjadi pribadi yang jahat melebihi jahatnya si Ayukor. Mendengar dan melihat raut wajahnya si Ayumi yang begitu menyeramkan, si Ayukor pun begitu merasa takut ya guys, sehingga dia pun
berontak dan melawan si Ayumi hingga mendorongnya, yang akhirnya Ayumi pun terjatuh. Setelah itu, si Ayukor pun berusaha melarikan diri dari sana untuk meminta pertolongan kepada orang lain. Dan akhirnya si Ayukor pun sampai ke tepi jalan. Bahkan tanpa disengaja, ternyata di seberang jalan tersebut pun ada Niko yang terlihat sedang menunggu sebuah ojek. Setelah melihat Niko, si Ayukor pun langsung memanggilnya dengan keras, dan akhirnya si Niko pun melirik ke arah panggilan tersebut. Namun di sana karena banyak kendaraan yang lewat, yang dimana membuat si Niko tidak bisa melihat seseorang yang memanggilnya, yang akhirnya si Ayukor pun tertangkap kembali oleh si Ayumi. Nah guys, rupanya si Ayumi tidak akan membiarkan si Ayukor untuk kabur dari sekapannya, karena di sana si Ayumi tidak main-main untuk membuat hidupnya si Ayukor menderita, bahkan melebihi penderitaan yang diberikan oleh si Ayukor terhadap Ayumi. Namun seperti biasa ya guys, sebelum Mimin lanjut, bagi siapa saja yang baru menemukan channel Mimin, tekan dulu tombol subscribe-nya untuk membantu channel Mimin supaya lebih berkembang seperti channel lainnya. Subscribe itu gratis ya guys. Sedangkan di adegan selanjutnya terlihat rumah tangga Setarla dan babang tampan Arya yang akhirnya retak kembali. Padahal sebelumnya babang tampan Arya telah mendapatkan maaf dari Setarla. Namun karena tingkahnya Niko yang sok-sokan menjadi pahlawan bagi Setarla, yang akhirnya di sana Niko membuka semua rencana yang telah dirancang oleh Sakti, Nila, dan yang lainnya, serta bersama babang tampan Arya untuk membuat Setarla bisa memaafkan babang tampan Arya, bahkan bisa membatalkan gugatan cerainya babang tampan Arya yang telah diajukan ke pengadilan agama. Dan di sana si Niko karena mengetahui semuanya akhirnya membongkar rahasia tersebut di depan Setarla. Dasar ya guys, si Niko Borokokok telah membuat kita semua jengkel terhadap apa yang keluar dari mulutnya itu. Padahal emak-emak yang ada di sejagat raya, penonton setia Cinta Setelah Cinta, telah lama mengharapkan Dede Setarla dan babang tampan Arya rukun kembali. Namun karena ulahnya si Niko Borokokok itu, akhirnya mereka berdua pun kembali renggang. Bahkan Dede Setarla pun menarik semua kata-kata yang dimana Dede Setarla akan membatalkan gugatan cerainya terhadap babang tampan Arya. Namun karena Dede Setarla mengetahui rencana yang telah disusun oleh Sakti CS bersama babang tampan Arya, gugatan cerainya Setarla terhadap babang tampan Arya akan tetap dilanjutkan.